Shalom. Selamat sore, selamat bertemu kembali teman-teman semua. Meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung untuk ibadah remaja pemuda GKI Nasaret kita, tapi saya yakin dan percaya kita pasti bersuka cita dalam Tuhan. Hari ini Sabtu 13 Juni 2020 kita kembali melaksanakan ibadah remaja pemuda GKI Nasaret. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, saya teman-teman semua kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Kembali kami anak-anak remaja pemuda GKI Nasaret, Tuhan, berkumpul bersatu hati Tuhan. Kembali di ibadah perdana kami Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah remaja pemuda kami. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, memberkati ibadah hari ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Untuk memulai ibadah kita angkat satu pujian yang berjudul Bertemu dalam Kasih. Ya, teman-teman, mulai tangannya kita nyanyi bersama-sama. Pujikan Tuhan. Baik, mari kita bersama-sama memulai ibadah kita pada saat ini. Kita berdiri dan kita menerima potom dan salam. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Kita memuji nama Tuhan lagi dengan kita akan satu pujian bersuka dalam Tuhan. Boleh teman-temannya, kita nyanyi bersama. Tuhan, mari kita bersuka.
teman-teman semua, kita akan pujian kembali dengan judul Firman-Mu Pelita bagi kakiku. Anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Tetapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa supaya kita dituntun oleh Roh Kudus, supaya kita memahami firman Tuhan yang kita dengar, dan ini menjadi kekuatan untuk kita sebagai anak-anak muda. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur pada saat ini. Engkau adalah Allah yang maha baik untuk kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami tetap dalam berkat dan kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Pada saat ini kami beribadah bersama-sama. Kami ingin memiliki hati yang melekat kepadamu. Oleh karena itu firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami, sehingga firman itu menjadi jalan kehidupan bagi kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibacakan dan direnungkan secara bersama. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami sekalian, supaya firman Tuhan sungguh-sungguh dapat kami pahami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berfirman bagi kami saat ini dan kami mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai ayat yang ke-7, dengan judul nasihat terakhir. Demikian saya bacakan bagi kita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore, salam. Apa kabar kalian? Saya percaya kabar kalian pasti semuanya luar biasa baik karena kasih Tuhan Yesus dalam hidup kita bersama. Anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan, kita dengan penuh sukacita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Walaupun kurang lebih 3 bulan kita tidak bertemu secara fisik, tapi saya percaya Tuhan mempertemukan kita secara iman, baik dengan segala keadaan yang kita alami saat ini. Baik anak-anak muda yang terkasih, saya mengambil tema dalam teks firman Tuhan hari ini, jalani hari-hari dengan sukacita. Dalam situasi 3 bulan ketika pandemi COVID-19 itu diberitahukan oleh pemerintah kepada kita,
Apakah anak-anak muda terkejut? Ataukah anak-anak muda merasakan, wah ini suatu tantangan yang berat. Kenapa? Kita mengikuti protokol protap pemerintah supaya kita benar-benar menjaga diri kita dengan baik. Karena penyakit ini sampai sekarang masih belum ada obatnya. Bisa kita bayangkan biasanya anak-anak muda, salah satu sukacita besar dalam hidup yang memiliki semangat adalah ketika berkumpul, misalnya di kafe atau berkumpul di mana tempat yang biasanya anak-anak muda suka begitu. Nah bayangkan saja ketika saat ini 3 bulan ini, wah kita nggak bisa berkumpul lagi bersama dengan teman-teman kita. Agak sulit untuk menemukan waktu dan tempat di mana kita bisa berkumpul. Karena pada saat kita berkumpul, otomatis kita melanggar protap yang sudah disampaikan oleh pemerintah bagi kita. Nah anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin dari situlah kita beranjak situasi dan tantangan hidup yang berbeda dari apa yang pernah kita prediksi dalam hidup kita. Nah firman Tuhan hari ini mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Nah saya pernah membaca pada awal tahun 2020 kemarin ada sebuah artikel di mana di situ mengatakan bahwa banyak orang memprediksi bahwa tahun 2020 adalah tahun-tahun yang sangat berat. Karena tantangan yang harus dihadapi semakin berat. Tetapi rupanya bagi orang-orang percaya, prediksi apapun itu tidak akan sedikit pun menghilangkan semangat dan sukacita dalam hidup. Mengapa demikian? Nah pertama ketika kita melihat teks ini, apa yang terjadi dengan Rasul Paulus ketika ia berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacita. Apakah Rasul Paulus tidak ada tantangan dalam hidupnya? No. Apakah Rasul Paulus tidak menghadapi penderitaan dalam hidupnya? Oh tidak. Justru disitulah letak yang sesungguhnya ketika ia mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Pertama, kita harus belajar banyak dari Rasul Paulus. Dalam pelayanannya ketika memberitakan Injil, ia menghadapi hari-hari yang sangat berat. Harus menghadapi kesulitan, masalah, penderitaan, aniaya, tekanan, bahkan serangan dari pihak-pihak orang-orang yang menolak Injil, termasuk juga bencana atau masalah. Dalam perjalanannya sangat jelas ketika ia memberitakan Injil bahwa ia sering diancam oleh bahaya-bahaya maut, baik banjir, baik penyamun, baik dari orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi yang tidak mau menerima Injil. Baik di kota bahkan di padang gurun. Itu bisa kita lihat misalnya ketika Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 26 sampai 27. Bahkan Rasul Paulus pun ketika ia dipenjara, ia dengan penuh sukacita menjalani itu. Bahkan ia memberikan motivasi bagi orang-orang yang dipenjara. Bahkan banyak orang yang menjadi percaya kepada Kristus melalui kehidupannya. Artinya puncaknya Paulus tidak pernah mengeluh atau bersungut-sungut atau ia kecewa atau ia marah kepada Tuhan. Tetapi sekalipun ia dihadapkan pada banyak tantangan atau masalah atau bahaya, Rasul Paulus tidak akan pernah kehilangan sukacita dan semangatnya dalam hidupnya. Anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa rahasia Rasul Paulus bisa demikian? Rahasianya yang pertama adalah bahwa mata rohaninya tertuju kepada Yesus juru selamatnya. Nah, berarti sukacita yang ada pada dirinya ketika mata rohaninya tertuju kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Nah, anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan, dalam situasi sekarang ini mungkin kita memiliki banyak jawaban. Siapa yang menyelamatkan kita ketika menghadapi situasi tantangan bahkan pergumulan kita, baik bangsa negara kita, terlebih kita juga sebagai orang muda.
Pertama, mungkin secara manusiawi kita katakan yang bisa menyelamatkan saya adalah diri saya. Artinya begini, dalam menghadapi situasi keadaan sekarang, memang benar bahwa yang pertama, karena kita memiliki akal budi pekerti, berarti kita memiliki tingkat kewaspadaan untuk menjaga diri kita, bahkan menjaga diri orang lain yang ada di sekitar kita dengan cara menjaga kesehatan kita. Tanpa kita menghilangkan rasa sukacita dalam hidup ini. Tetapi dasar yang paling kuat adalah orang yang bisa bersukacita karena ia merasakan bahwa hidupnya kepada Yesus Kristus tidak ada yang mampu mengambil dari kehidupannya. Oleh karena itu mata rohaninya tetap tertuju kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Nah yang kedua, karena yang pertama tadi adalah mata rohani tertuju kepada Yesus Kristus juru selamat, maka otomatis orang-orang percaya, anak-anak muda yang percaya tidak akan sedikit pun kehilangan semangat dan sukacitanya. Saya percaya dan memberikan dorongan bagi anak-anak muda, kuliahlah, kejarlah pendidikan di situasi sekarang ini, tetaplah semangat. Jangan takut, jangan mundur, apapun keadaannya. Karena saya percaya orang tua mendukung kita secara bersama. Yang kedua, kejarlah segala harapanmu, karena pada saat inilah tantangan sebagai sebuah proses bagimu untuk terus maju ke depan, bukan mundur ke belakang. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Artinya semangat dan sukacita yang membara, membawa dampak positif dan dampak yang besar bagi orang-orang muda yang percaya pada Kristus dalam hidupnya sekarang, bahkan di masa yang akan datang. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Untuk merespon pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan dari Ibu Pendeta Eselin, kita angkat satu pujian Bapak Engkau Sungguh Baik. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersukacita atas firman-Mu hari ini. Menenangkan jiwa kami di tengah tantangan dan proses hidup yang kami alami saat ini. Matarkan firman-Mu di dalam loh hati kami, dan firman-Mu berakar kuat sepanjang hidup yang telah kami terima dalam hidup ini. Kami berdoa secara khusus bagi anak-anak muda-Mu di Jemaat GKI Nazaret,
Kami percaya mereka memiliki semangat, sukacita, bahkan pengharapan untuk hidup dan masa depan mereka. Tetapi dengan satu syarat, bahwa mata rohani mereka hanya tertuju kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat mereka. Karena dengan demikian mereka tetap dimampukan berdiri teguh di tengah tantangan dan kehidupan zaman sekarang ini. Berikanlah kesehatan, kekuatan jasmani dan rohani kepada mereka. Tuntun dan pimpinlah mereka dalam hikmat-Mu, supaya mereka memiliki kewaspadaan untuk menjaga dirinya dan menjaga orang-orang yang mereka sayangi. Baik orang tua mereka, saudara-saudari mereka, tetangga kiri kanan muka belakang, bahkan jemaat Tuhan. Berkatilah orang-orang muda-Mu tidak akan pernah berhenti berkarya di tengah kondisi pandemi COVID ini. Engkau tetap memiliki kekuatan untuk diberikan kepada mereka, supaya mereka sebagai orang-orang muda tetap berkarya, tetap memiliki kreativitas yang sangat tinggi dalam hidup mereka. Engkau memberkati yang sudah bekerja. Engkau menjaga dan melindungi mereka dalam pekerjaan. Terlebih pada saat ini dengan profesi baik sebagai PNS swasta, bahkan sebagai seorang yang bekerja di dunia kesehatan. Tolong dan kuatkanlah mereka dalam menghadapi situasi ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tetapi dalam kasih-Mu akan memberkati mereka setiap hari. Berkatilah setiap orang tua dari anak-anak-Mu ini Tuhan, baik dekat maupun jauh. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan kepada mereka sebagai orang tua. Cinta kasih tidak akan pernah berhenti, tetapi cinta kasih terus menerus mengalir untuk kehidupan anak-anak mereka. Anak-anak sungguh-sungguh menghargai orang tua dalam hidup mereka, bahwa orang tua adalah apa yang diberikan Tuhan, sesuatu yang sangat berharga bagi mereka. Sehingga hidup mereka berbahagia, bersukacita, dan memiliki semangat yang tinggi. Berkatilah seluruh pengurus seksi pelayanan pemuda, remaja Jemaat GKI Nazaret. Mereka berupaya supaya ibadah terus berlanjut. Ini adalah sesuatu yang positif. Dan mereka terus berkembang dalam hikmat yang bersumber daripada-Mu. Berkatilah seluruh hidup kami, masa depan kami, pergumulan kami, bahkan pengharapan dan cita-cita kami. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tetap memberikan kekuatan, semangat dan sukacita bagi kami dalam menghadapi hidup ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di dalam Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus kami berdoa dan kami aminkan doa ini dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan dari Ibu Pendeta Sterling, kami ajak teman-teman semua kita menyanyi kembali dari pujian kita dengan judul Allah Ditinggikan. Marilah kita menerima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, ibadah pemuda remaja kita hari ini sudah selesai. Sampai bertemu kembali. Sampai jumpa. Shalom.